Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar lewat sharing yang diseringkan oleh Bapak narasumber kita. Dan sebelum kita memulai acara kita ini, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Dan nanti kepada Pak Ali Joko Ritonga, Sarjana Agama, kami serahkan untuk membawa kita dalam doa. Kepada Pak Ali Joko kami serahkan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur di kesempatan yang baik ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk menseringkan tentang beberapa hal, berbagi tentang firman Tuhan. Engkau Allah yang menolong setiap peralatan-peralatan yang kami gunakan, bahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian sebagai moderator maupun narasumber, bahkan kami semua yang mendengar, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih acara ini sampai selesainya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Ali Joko yang sudah membawa kita dalam doa, dan langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, berbicara tentang doktrin predestinasi yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu hambanya Pak Sahat Nathan Purba. Pak Sahat Nathan Purba saat ini sedang kuliah S1 di STT BMB Medan dengan prodi Pastoral Counseling. Langsung saja kepada Bapak narasumber kami berikan waktu. Ya, baik, terima kasih. Sebentar saya akan share dulu ya. Jadikan host lah ini. Oke, udah. Udah nampak, Bapak Ibu? Nampak. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini perbincangan yang kita akan mulai. Ya, saya akan membawakan yaitu materi yang sangat menarik yang menjadi dasar dari iman Kristen, yaitu langsung saja mengenai doktrin predestinasi. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja akan membahas
doktrin predestinasi ini. Namun sebelum kita maju dalam materi ini, kita akan bahas apakah yang dimaksud dengan doktrin predestinasi. Ya, ini merupakan doktrin yang sangat mendasar bagi iman Kristen, bahwa artinya predestinasi. Pre itu artinya sebelum. Jadi destinasi atau destination itu merupakan penetapan atau pemilihan. Jadi kalau kita gabungkan antara semua dalam bahasa ini, predestinasi artinya penetapan sejak semula, di mana ini berbicara tentang keselamatan. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat bahasa asli dari kata predestinasi ini. Yang pertama saya mengambil dari kata Ibrani, yaitu yada, dan kata bahasa Yunani atau ginoskein. Pro gineskein dan pro gnosis, kata yada secara harafiah berarti mengetahui atau mengamati. Jadi dari hal ini, dari kata ini, bahwa kita secara harafiahnya berarti mengetahui atau mengamati dari seorang atau sesuatu, atau dapat juga dipakai untuk menentukan suatu arti yang lebih dalam, yaitu mengetahui seseorang dengan satu kisah yang besar, atau juga dapat diartikan sebagai atau menjadikan seorang sebagai objek kasih. Artinya manusia sendiri yang menjadi objek, di mana doktrin ini nanti yang akan kita bahas. Kata Ibrani atau bashar dan kata bahasa Yunani eklestia dan eklogi, kata-kata ini menekankan elemen pilihan dalam ketetapan Allah, berkenan dengan maksud kekal bagi orang berdosa, satu pilihan yang disertai dengan satu kesenangan yang baik. Artinya bahwa Allah berkenan dan maksud dari kekekalan sampai kekekalan, bahwa manusia telah ditetapkan. Dan bukan juga itu, saya mengambil dari kata Yunani prorezein dan prorismos. Kata-kata ini selalu merujuk pada predestinasi, artinya pemilihan mutlak yang Tuhan berikan bagi manusia. Kata-kata itu selalu menunjukkan kepada pemilihan atas manusia untuk suatu akhir tertentu, artinya mengakhiri sebuah perjalanan hidup manusia itu. Dan dari Alkitab jelas terbukti bahwa akhirnya bisa baik. Jadi nanti ini bertolak dari ini, predestinasi artinya Allah menetapkan bahwa manusia akan diselamatkan. Dan juga nanti ada penetapan di mana manusia juga akan dibinasakan. Kita harus merupakan akhir yang final, artinya merupakan akhir yang sangat mendasar. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dan juga Efesus 1 ayat 5, akan terakhir yang dimaksudkan tidak harus merupakan akhir yang final. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 28, dalam Roma 8 ayat 29, dan 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 1 ayat 5 dan 11. Kata bahasa Yunani, protenei dan protesis, dalam kedua kata ini perlu memperhatikan kenyataan bahwa Allah telah menetapkan di hadapannya suatu rencana yang tertentu, dan dengan teguh dipegangnya kata-kata itu jelas menunjukkan tujuan Allah dalam menentukan manusia untuk keselamatan. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan pasal 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 9, 11 ayat 2, dan Timotius 1 ayat 9. Artinya Allah dalam menentukan manusia untuk keselamatan. Di sini ditekankan dalam ayat-ayat ini atau pasal-pasal ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat yang membuktikan bahwa predestinasi atau ketetapan Allah pada manusia sendiri.
kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat ke-29 sampai 30 menyatakan, ini menyatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dalam pasal 8 ayat 29-30 ini menyatakan bahwa ini menjadi dasar mutlak predestinasi yang Allah tetapkan bagi umat pilihannya. Di sini jelas diungkapkan dalam ayat ini bahwa Allah menetapkan pilihannya dari semula. Dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini yang menjadi dasar bahwa predestinasi ini membuktikan bahwa Allah menentukan manusia kemana. Dan juga di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan pasal 11 mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijadikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Jadi di pasal Efesus ini, di ayat ini sangat menekankan dalam kasih menentukan kita dari semula. Artinya sebelum kita juga dinyatakan ke dunia ini bahwa kita sudah ditentukan bahwa kita diselamatkan. Itu tentunya dalam konteks orang percaya kita akan diselamatkan. Dan kita akan melihat kata predestinasi diterjemahkan sebagai ditentukan atau dipredestinasikan dalam ayat-ayat yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu prorizo, yang memiliki pengertian ditentukan sebelum atau ditetapkan, diputuskan sebelumnya. Jadi semua sebelumnya bahwa memang manusia itu dalam konteks keselamatan akan ditentukan untuk arah finish kehidupannya. Bahwa manusia itu entah diarahkan atau ditentukan, dipilih untuk selamat atau tidak selamat. Berbagai ayat pendukung dari berbagai ayat Alkitab yang menyebut orang-orang percaya pada Kristus sebagai orang pilihan. Kita mulai melihat Bapak Ibu dalam Matius 24 ayat 22 dan juga 31, dalam Markus 13, nanti Bapak Ibu boleh silakan buka, dalam Roma pasal 8 ayat 33 dan 9 ayat 11. Dan pasal 11 ayat 5 sampai 7 dan 28. Efesus 1 ayat 1, Kolose 3 ayat 12, 1 Tesalonika 1 ayat 4, 1 Timotius 5 ayat 21, 2 Timotius 2 ayat 10, Titus 1 ayat 1, dan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, dan pasal 2 ayat 9, dan yang terakhir 2 Petrus 1 ayat 10. Jadi ayat-ayat ini yaitu menjadi ayat dasar bahwa predestinasi, penetapan Allah sejak semula bagi manusia itu jelas. Itu menekankan kepada keselamatan. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa memang pilihan Allah yang mutlak, penentuan Allah yang tidak berubah, itu menentukan bahwa penetapan Allah itu harus memang terjadi dan tidak bisa manusia menolaknya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita lanjut kepada pembahasan. Kita akan melihat para pendapat atau pandangan-pandangan terhadap doktrin predestinasi dari bapak-bapak gereja dari abad 4 sampai abad 21, kita akan melihat yang pertama itu Calvin. Kita akan melihat Calvin berkeyakinan bahwa Allah lah yang menentukan takdir kekal terhadap orang-orang. Ada yang untuk ditetapkan selamat oleh kasih karunia, sementara sisanya akan menerima penghubungan kekal. Jadi Calvin berpandangan bahwa memang predestinasi mutlak ini menyatakan bahwa Allah itu menentukan takdir. Allah itu menetapkan manusia ditentukannya selamat atau tidak selamat. Yaitu hanya beroleh kasih karunia. Jadi Allah di sini menentukan atau memberikan kita kasih karunia, itulah
menentukan kita nanti kehidupan kita apakah diselamatkan atau tidak diselamatkan. Jadi Calvin berpandangan memikirkan secara dalam sesuatu yang ada di Alkitab dan tidak bisa dipungkiri lagi, yakni adanya anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi Calvin juga di sini menekankan kepada anugerah yang tidak dapat ditolak. Artinya kalau ketika Allah menentukan, Allah memilih, jadi manusia tidak akan bisa menolak. Anugerah kepada manusia yang dipilih Tuhan tidak mungkin dapat ditolaknya karena sudah dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang memilih dan menetapkan, manusia tidak bisa mengubah atau mengotak-atik pemilihan Allah kepada manusia. Terbatas tergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah hal ini adil? Banyak yang berpendapat apakah hal ini adil? Tentunya yang disebut adil adalah setiap orang yang jatuh dalam dosa pasti harus binasa, Bapak Ibu. Jadi seharusnya semua binasa. Kalau Allah memilih manusia untuk diselamatkan, mendasarkan kedaulatan Allah adalah karena kasih karunia Tuhan sebagai anugerah. Jadi di sini banyak penentang tentang doktrin keselamatan ini. Apakah Allah tidak adil? Justru di dalam doktrin predestinasi ini, Allah menyatakan keadilannya bahwa manusia yang semua berdosa akan dibinasakan, tapi Allah menentukan orang-orang pilihan yang akan diselamatkan. Ini menurut pandangan Calvin. Jadi Calvin menyetujui pandangan ini bahwa memang benar predestinasi adalah hal yang dasar yang harus kita ketahui. Kita akan lanjut kepada Lutheran. Bahwa di sini Luther meyakinkan bahwa umat pilihan predestinasi untuk keselamatan tidak seperti Calvin. Jadi Lutheran ini kurang sepakat, tidak percaya pada predestinasi untuk dibinasakan atau reformasi. Sebaliknya Lutheran mengajarkan hukuman kekal adalah hasil dari dosa orang fasik. Penolakan terhadap pengampunan dosa dan ketidakpercayaan. Jadi sikap Martin Luther terhadap predestinasi diatur dalam The Book of the Will yang diterbitkan pada tahun ini, judul bukunya yang dipublikasikan oleh Luther dalam menanggapi rahasia predestinasi yang diterbitkan oleh Ignatius Erasmus pada tahun 1524. Dikenal sebagai On the Free Will atau kehendak bebas. Luther mendasarkan pandangan pada Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang mengatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini sangat jelas bahwa pandangan Lutheran di sini. Dia menekankan kepada kasih karunia. Kita akan lanjut Bapak Ibu kepada pandangan yang berikutnya, yaitu pandangan Jakub Arminian yang berpendapat bahwa predestinasi Allah berdasarkan pra-pengetahuan atau sebelum pengetahuan. Bahwa mereka percaya bahwa Allah memilih orang-orang yang ia tahu lebih dulu. Mau percaya ini diselamatkan sehingga pra-pengetahuan Allah didasari pada syarat atau kondisi. Jadi Arminian di sini berpendapat bahwa ada kondisi. Lebih menekankan kepada pemilihan kondisi yang dibentuk oleh manusia atau iman yang dilihat sebelumnya. Dan ia mendasari pada pilihannya bukan diberikan Allah kepada orang berdosa. Jadi hal itu tidak diciptakan melalui karya kelahiran kembali oleh kuasa Roh Kudus, tetapi hasil semata-mata dari kehendak manusia. Jadi Arminian di sini menekankan kepada perbuatan manusia sendiri atau kehendak manusia itu sendiri untuk dapat menerima keselamatan daripada Allah sendiri. Tergantung sepenuhnya pada manusia sebagaimana ia percaya, karena itu ia dipilih untuk diselamatkan. Allah memilih mereka yang ia tahu dari kebebasan kehendak mereka sendiri, memilih Kristus. Jadi Kristus adalah pilihan orang berdosa, bukan pilihan Allah atas orang berdosa, penyebab utama keselamatan. Jadi di sini jelas Arminian sangat bertolak dari predestinasi ini, bahwa dia menekankan kepada Kristus adalah pilihan orang berdosa. Artinya orang yang berdosa memilih Kristus, bukan Kristus lagi yang memilih kita. Berlanjut Bapak Ibu, kita akan melihat pandangan yang berikutnya. Yaitu Calvert.
Doktrin pemilihan ini menurut Calvin mengetahui prinsip mendasari seluruh sistem teologi yang digagasnya, sentralitas Yesus Kristus. Jadi Calvin mengkritiki pandangan Calvin yang tradisional, yaitu bahwa Allah dari kekal telah menentukan secara mutlak siapa yang diselamatkan dan siapa yang akan terhilang. Calvin menganggap pandangan ini sebagai kasus pembaca Alkitab. Jadi pandangan Calvin di sini adalah bahwa kasus tentang pembaca Alkitab dengan salah atau kesalahan yang didasari kepada keyakinan metafisik bahwa hubungan antara Allah dengan semesta alam yang diciptakannya untuk bersifat statis. Beberapa orang tentukan sejak semula telah ditentukan untuk selamat, sedangkan yang lain telah ditolak. Khususnya pada Roma pasal 9 dan Efesus 1, bagaimana mereka tidak membaca Alkitab dengan benar dan mereka tidak memilih titik tolak yang tepat untuk dilakukan ialah membaca Alkitab secara kristologi, yaitu menjadikan Yesus Kristus titik tolak dari permusuhan doktrin ini. Menurut Calvin, tidak ada perbedaan mutlak antara golongan yang terpilih dengan golongan yang tidak ditolak. Di antara orang percaya dan orang yang tidak percaya telah menyadari kenyataan karena semua telah dipilih orang yang percaya telah menyadari kenyataan pemilihan mereka. Jadi Calvin di sini juga berpendapat bahwa golongan tidak ada perbedaan antara golongan yang ditolak dan di antara orang yang tidak akan ditolak. Jadi di antara orang yang tidak percaya. Baik Bapak Ibu, jadi dari pemaparan saya akan menyimpulkan bahwa doktrin predestinasi ini adalah doktrin dasar bagi kita sebagai orang Kristiani, dan kita harus juga memahaminya bahwa doktrin predestinasi ini menyatakan kedaulatan Allah. Pada dasarnya Allah berdaulat untuk memilih, menentukan kita dari sejak semula sebelum dunia dijadikan. Jelas di pasal Roma 8 ayat 29 sampai 30 ini menyatakan bahwa sebab semua orang telah dipilihnya. Artinya semua orang telah ditentukan untuk kemana, selamat tidak selamatnya itu adalah kedaulatan Allah. Jadi demikian Bapak Ibu yang boleh saya paparkan dari diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Dan berikutnya saya akan serahkan kepada moderator untuk mengatur waktu kembali. Demikian, terima kasih. Sur. Terima kasih untuk waktunya dari narasumber kita Pak Sahat Nathan Purba, dan kita masih mempunyai waktu sekitar 15 menit lagi ke depan dari uraian penjabaran materi tentang predestinasi dari Pak Sahat. Mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih belum mengerti atau masih belum jelas, kami membuka ruang tanya jawab. Kita akan sharing bersama. Kami persilakan. Baik, selamat siang. Sore. Selamat sore. Ya Pak Joko, selamat sore Pak. Saya kurang mendengar dengan jelas. Menurut narasumber tadi, apakah Martin Luther berpegang pada predestinasi atau tidak? Mohon dijelaskan ulang. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Menurut siapa tadi? Martin Luther. Oh, Martin Luther. Ya baik, saya akan mencoba menjelaskan kembali pandangan Martin Luther terhadap predestinasi ini, bahwa pemilihan predestinasi untuk keselamatan, dia sepertinya menolak predestinasi, bahwa memang Calvin di sini sangat menekankan kepada pemilihan untuk menekankan kepada
apa, kebinasaan, ketidakselamatan. Jadi di sini Luther meyakinkan bahwa untuk pilihan predestinasi untuk keselamatan tidak seperti Calvin. Artinya Lutheran tidak percaya pada predestinasi untuk kebinasaan tersebut. Bahwa mereka berpandangan bahwa pandangan ini terlalu seperti tidak mungkin. Bahwa mereka berpandangan bahwa predestinasi untuk kebinasaan Lutheran ini menolak. Jadi dia lebih menekankan kepada apa? Hasil dari dosa atau perbuatan secara fasik yang ditekankan di sini. Jadi penolakan terhadap hal tersebut dan ketidakpercayaan sikap Martin Luther terhadap predestinasi tersebut. Jadi di sini bahwa Lutheran juga dia seperti menolak predestinasi ini, menolak predestinasi tentang untuk kebinasaan tersebut. Demikian Pak. Terima kasih. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman yang di Zoom tentang pandangan Luther terhadap predestinasi. Dari saya, Shalom. Shalom. Ya, salam, terdengar. Suara saya. Halo. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini saya bukan memberi jawaban, tetapi tentunya dalam presentasi tadi dari Bung Nathan ya. Jadi saya melihat di situ Bung Nathan itu menyatukan antara para tokoh-tokoh teolog yang saling bertentangan. Jadi sebenarnya saya di sini mau mencari goalnya itu apa sebenarnya. Karena tadi gini, Bung Nathan itu menampilkan tentang Lutheran yang menolak Calvin dalam predestinasi tentang kebinasaan. Sedangkan Calvin sendiri itu menerima. Jadi sebenarnya yang menjadi inti dari pembelajaran ini apa? Karena di sini Bung Nathan menyatukan dalam satu istilahnya presentasi dengan kedua para tokoh teolog yang saling kontradiksi. Jadi itu yang mau saya tanyakan dari Bung Nathan. Terima kasih. Ya, kepada Pak Nathan kami persilakan. Sebentar. Iya, baik. Terima kasih untuk silakan. Iya, saya jawab sedikit tentang Martin Luther dan Calvin. Mungkin yang disampaikan narasumber tadi itu adalah doktrin yang dianut oleh gereja-gereja Luther sekarang. Ya. Tapi sebelumnya, sebenarnya jauh sebelum Calvin dan Martin Luther, ada seorang teolog, yaitu Agustinus, yang terlebih dahulu mengutarakan tentang predestinasi, namun belum dibukukan, yaitu Agustinus. Tetapi Agustinus itu ditentang oleh ajaran Pelagius. Jadi Pelagius itu mengutamakan kehendak bebas. Jadi ada andil perbuatan manusia di dalam keselamatan. Tetapi dalam Konsili Kartago tahun 418, 1 Mei 418, justru Konsili Kartago mengutuk ajaran Pelagius dan mengatakan itu sebagai ajaran bidat. Tetapi pengikut Pelagius tidak bisa dihentikan maupun pengikut dari Agustinus, sehingga ajaran ini terus berkembang. Nah, setelah mereka, siapakah yang kemudian memegang ajaran ini? Yaitu Luther yang meneruskan ajaran Agustinus, sedangkan Erasmus meneruskan ajaran dari Pelagius. Makanya saya katakan tadi, Luther pada abad-abad dia menjadi bapak reformasi, dia dikenal seorang teolog, dia sangat berpegang teguh pada predestinasi. Dia sangat berpegang teguh pada predestinasi. Tetapi
kembali dia ditantang oleh Erasmus. Erasmus meneruskan ajaran dari Pelagius yang diklaim sebagai ajaran sesat pada tahun 418 oleh Konsili Kartago. Kemudian setelah mereka, barulah muncul Calvin dan Arminian. Jadi Calvin mempertahankan ajaran Augustinus dan Martin Luther. Itulah yang dipertahankan oleh Calvin. Tetapi Calvin membukukan ini, dan makanya kita sekarang mengenal bahwa doktrin predestinasi itu dicetuskan oleh Calvin. Tetapi muncul lagi ajaran Arminian yang kemudian menentang doktrin predestinasi. Apakah berhenti di antara Calvin dan Arminian? Tidak. Justru itu berlanjut kepada Whitefield dan Wesley. Ajaran itu kemudian dipegang oleh Whitefield dan Wesley. Whitefield meneruskan pandangan Calvin, sedangkan Wesley meneruskan pandangan yang dicetuskan sebelumnya oleh Pelagius. Jadi itulah sebab saya katakan, kalau tadi narasumber mengatakan bahwa Luther tidak menerima pandangan predestinasi, itu mungkin Lutheran yang sekarang. Kalau kita masuk ke dalam gereja-gereja Lutheran sekarang, memang mereka bukan lagi mengikuti ajaran Martin Luther, tetapi lebih menekankan ajaran dari John Owen. Dan Luther yang sekarang memang sudah benar-benar Arminian. Tetapi Luther yang dulu, kalau kita lihat dari doktrin-doktrin yang dicetuskan, dia justru tidak jauh berbeda dengan John Calvin. Dia tidak jauh berbeda dengan Augustinus. Yang membuat mereka berbeda hanya dua hal. Itu pertama tentang baptisan, dan yang kedua tentang perjamuan kudus. Jadi tidak bermasalah dalam doktrin predestinasi. Makanya saya katakan tadi, itu sesuatu yang salah kalau kita mengatakan Martin Luther menganut ajaran yang menolak ajaran predestinasi. Jadi bagi saya, Martin Luther itu memang benar-benar memegang teguh ajaran tentang predestinasi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bertanya, dan terkhusus juga untuk narasumbernya karena waktu yang terbatas. Kita akan mengakhiri sesi ini, dan sebelum kita mengakhirinya, kami minta kepada Ibu Debbie Febrina Aritonang membawa kita di dalam doa. Kepada Ibu kami persilakan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam bimbing dan topik yang dapat diperbincangkan, bahkan diperdebatkan di dunia oknum. Kami percaya lewat apa yang sudah kami pahami, dari Tuhan, kita boleh mengerti dan memahami tentang rahasia kebenaran firman-Mu, tentang apa yang kami sudah kerjakan, untuk itu benar-benar dipahami oleh setiap orang dan memahaminya. Kami dengan hikmat ini daripada Tuhan, untuk boleh meluaskan kebenaran ini agar semua orang juga yang saat ini mendapatkan pengungkapan rahasia itu, mereka boleh mengerti dan memahami, bahkan boleh menerima Engkau sebagai penjuru selama dalam hidup mereka, percaya Engkau dengan semua hati mereka. Setiap kami berada di meeting ini, Engkau memberkati, mengurapi banget secara khusus bagi penyelenggara meeting ini, apapun yang saat ini sedang dipersiapkan, semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin.